sini ada rally base rally. Jika dua area ini tembus, dia kemungkinan bisa lebih drop lagi. Tapi area drop base rally ini udah nggak fresh. Kenapa? Karena ini udah masuk lebih dari 30%. Kurang lebih ini 60% dia udah masuk. Artinya area ini udah nggak fresh. Mungkin teman-teman yang baru bergabung ya, drop base itu drop, ya drop, artinya turun. Setelah itu bentuk base. Nah, base seperti ini. Setelah itu rally naik. Nah, seperti ini. Nah, teman, ini kondisinya lagi uptrend ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya di atas EMA 200 dan harga masuk ke 1:1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf ini baru saja bisa live trading, live charting ya. Selamat bergabung teman-teman yang baru saja bergabung. Sekali lagi ini kita disclaimer bahwasanya apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah edukasi, bukan rekomendasi atau signal apapun. Jadi teman-teman perlu cek ulang, perlu analisa ulang, dan kita sharing bareng ya. Selamat bergabung bagi teman-teman yang bergabung. Oke, kita akan membahas dari SAU USD. Nah, SAU USD kita hari ini akan membahas dari time frame D1 karena kalau kita lihat di 60 ini kurang begitu menarik sih, tapi tergantung teman-teman nanti kira-kira enakan di time frame berapa ya. Jika kita melihat dari Jumat kemarin ketika ada NFP nggak terlalu nggak terlalu begitu agresif sih ketika NFP kemarin, dan sekarang posisinya SAU USD itu berhenti di drop base rally ini. Nah, di sini ada drop base rally. Kenapa dia berhenti dan memantul? Karena di sini ada drop base rally yang searah dengan tren. Nah, bahkan di bawahnya ini juga ada rally base rally. Nah, ini ada double area sebenarnya. Bisa dibilang level on level. Di sini juga ada rally base rally. Nah, di sini ada rally base rally. Jika dua area ini tembus, dia kemungkinan bisa lebih drop lagi. Bang, emang insya Allah ya, insya Allah Mas Yos ya, doakan saja biar aman ya. Oke teman-teman, kita akan perbesar. Nah, di sini ada rally base rally, di sini ada drop base rally. Ya, terima kasih Mas Yos ya. BTC Bang, oke, kita akan coba lihat BTC USD. BTC USD ini kayaknya dia satu kemarin ranging ya. Coba kita lihat di 60 ya, di 60 ini kondisinya. Nah, kalau BTC USD teman-teman di 60 ini dia kemarin memantul di area drop base rally ini. Nah, dan sekarang dia masuk ke area drop base rally ini. Kondisinya lagi sideways sebenarnya, cuman tertahan di drop base rally ini. Dan ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Kalau teman-teman cek di atas ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Nah, kenapa dia berhenti di sini dan memantul? Di sini ada rally base drop dan ada EMA 200-nya. Nah, di sini ada rally base drop dan ada EMA 200-nya. Kenapa dia berhenti di sini dan sekarang dia akan menguji drop base rally ini. Tapi area drop base rally ini udah nggak fresh. Kenapa? Karena ini udah masuk lebih dari 30%. Kurang lebih ini 60% dia udah masuk. Artinya area ini udah nggak fresh dan kemungkinan jebol itu lebih tinggi, gitu ya. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Apakah suara saya udah terdengar dengan jelas atau kurang keras, teman-teman? Suara saya gimana? Apakah kurang keras? Kalau kurang keras saya kerasin. Tes. Saya takutnya ngepick ya. Masih bisa sell. Nah, kalau masih bisa sell-nya teman-teman perlu diperhatikan. Di sini ada area drop base rally yang memungkinkan dia bisa mantul lagi. Kalau dia bisa mantul lagi ya bisa aja dia seperti ini ya. Nah, bisa aja dia seperti ini ya. Atau kemungkinan yang kedua, dia bisa jebol ya, bisa jebol. Bisa aja ya. Tapi yang perlu diwaspadai adalah area ini karena di sini ada drop base rally. Bisa aja dia mantul, bisa aja dia bablas ya. Tapi ini perlu diwaspadai teman-teman.
Baru masuk gold Senin naik ya SAU USD ya. Kita akan lihat SAU USD lagi, teman-teman, SAU USD. Nah, kalau teman-teman lihat di SAU USD ini lebih area originalnya di D1, teman-teman. Kenapa kalau di D1? Karena kalau lihat di 60 ini kondisinya lagi ranging sekarang ya. Dan area originalnya ada di D1. Nah, di D1 kemarin kan dia berhenti di sini. Kenapa dia bisa berhenti di sini? Karena di sini ada drop base rally, teman. Nah, saya kasih panah ya. Di sini ada drop base rally dan di bawahnya juga ada rally base rally. Jadi area ini tertahan di harga ini tertahan di dua area ini. Kalau misalkan dua area ini bisa ketembus, dia bisa drop lagi ya. Skenarionya seperti ini. Ya. Jika ini nggak bisa tembus, ya dia bisa gini, ya bisa gini. Nah, itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua, ya, jika ini jebol, ya bisa aja dia mantul di rally base rally ini. Nah, gitu ya. Tapi misalkan kalau jebol, ya dia bisa ternyata dia koreksi parah misalkan ya. Bisa aja dia ke sini, nah, ke sini. Jadi seperti itu ya. Harga nggak ada yang tahu, ya. Yang penting kita punya plan. Di sini ada rally base rally yang memungkinkan dia bisa mantul. Di sini ada drop base rally ya, juga memungkinkan untuk mantul dan dia mantul di sini karena di sini ada drop base rally, gitu ya. SAU USD bang, Masya Allah Pak Ustadz. DBR itu apa sih Mas? DBR, RDR. Nah, drop base rally maksudnya gini ya, kita akan gambarkan drop base rally itu mungkin teman-teman yang baru bergabung ya, drop base itu drop ya, drop artinya turun, setelah itu bentuk base. Nah, base seperti ini. Setelah itu rally naik. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu pola dari supply and demand. Nah, ini drop base rally. Biasanya ini area buy. Saya warnai biru. Nah, ini drop base rally. Kalau rally base rally itu gini, rally base ya, rally. Nah, ini juga area buy. Nah, ini area buy. Rally base rally. Nah, ini juga area buy. Itu ya. Ini salah satu pola dari supply and demand. Kenapa harga bisa memantul? Biasanya di area-area yang seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan mantul ya. Dan ini juga ada drop base rally. Kalau teman-teman lihat, ini kenapa dia berhenti di sini? Ya, karena di bawah ada drop base rally, gitu ya. Selamat bergabung teman-teman teman-teman baru bergabung bisa follow ya, bisa follow. Jangan lupa tap layarnya biar bisa terjangkau lebih banyak teman-teman. Oke ya, jadi untuk SAU USD teman-teman itu ya, kita akan coba ke semua time frame ya, ke semua pair. Misalkan kita ini NZD CHF ini kondisinya lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Di sini ada area konservatif ya. Konservatif ya, ini ada EMA 200-nya, yang di sini adalah ada area agresif. Dan di sini ini sangat agresif ya, sangat agresif. Nah, ini yang konservatif ada EMA 200-nya, di sini ada drop base drop, di sini juga ada drop base drop yang cukup agresif, dan di bawah ini ada drop base drop. Ini ada level on level, tapi sangat agresif karena berada di EMA 50 dan 20. Kondisinya lagi downtrend. BTC USD tadi udah, Mas. USD CHF H4. Oke, USD CHF H4 kita lihat dari Mas siapa tadi? Mas Oke baik ya. USD CHF H4 ini kondisinya lagi downtrend dan di sini ada drop base drop. Nah, kalau H4 sini ada drop base drop. Nah, di sini ada drop base drop.
BTC lagi drop base drop bang. BTC USD tadi lagi drop base rally di drop base rally mas. USD CAD oke, ini USD CAD. SAU USD tadi udah kita bahas, nanti kita akan bahas lagi SAU USD. Mas Rizky, menurut fundamental yang sekarang saya nggak terlalu paham untuk fundamental mas. Maksudnya bukan nggak terlalu paham, cuman saya full technical, jadi fundamental nggak terlalu nggak terlalu pakai fundamental, jadi fokus ke technical ya, fokus ke technical. Selamat bergabung teman-teman. Oke. USD CAD, USD CAD, USD CAD H4 kondisinya lagi downtrend. Di sini sebenarnya ada drop base drop, cuman wicknya terlalu mas, wicknya terlalu panjang ya. Jadi probabilitasnya sih saya nggak terlalu suka dengan wick yang seperti ini. Ini kan wicknya kayak gini ya, wicknya memanjang kayak gini ya. Di sini sebenarnya ada drop base drop, cuman wicknya yang saya kurang suka ya. Meskipun dia ini mantul ya, ini sempat mantul, dia turun dan dia masuk lagi. Cuman minusnya di wicknya, ya. Saya nggak suka wicknya. Maksudnya wicknya bukan makanan saya gitu ya, atau buntutnya bukan makanan saya untuk USD CAD. Kok bisa tahu DBD-nya USD CAD bang? Kan candlenya itu merah semua, nggak ada candle biru. USD CHF tadi, ya itu kan karena kita terbiasa dengan mata ya, ada base-nya tadi kecil ya, ada base-nya. Teman-teman kalau misalkan terbiasa melihat base, nanti akan tahu ya base yang kira-kira menarik seperti apa gitu ya Mas Adam ya. Jadi ukurannya bukan warna juga teman-teman, cuman kita coba baca-baca komentar. Pakai EMA berapa bang? Pakai EMA 24, pakai EMA 200, EMA 100, EMA 50 dan EMA 20 Mas Bagas. Terima kasih bang ya, doain aja ya, doain aja. Karena niat kita bagus ya. Kalau misalkan ya semoga aja ya, doain teman-teman. Oke, kita akan coba lanjut ke SAU USD lagi ya, SAU USD lagi. SAU USD lagi. Nah, SAU USD lagi. Nah, ini di 1D tadi kan ya, 1D. Nah, ini kondisinya SAU USD seperti ini. Kita akan kembali ke 60 dan kita akan lihat di pair yang lain. NZD CAD kondisinya lagi downtrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik. AUSI JPY di sini ada drop base drop ya, tapi ini wait and see karena agak jauh dari EMA 200. Di sini sebenarnya juga ada rally base drop. Di sini ada rally base drop. Nah, cuman masih jauh ya, jadi wait and see aja sambil nanti dilihat Senin. Euro CAD ini Euro CAD yang kita bahas tadi, bahwasanya sebenarnya masih ranging, cuman kenapa dia bisa mantul di sini, 2 kali mantul karena di sini ada drop base rally yang searah dengan trennya, meskipun kelihatan agak ranging, cuman di sini ada drop base rally dan ada EMA 200-nya. Kita akan lanjut lagi ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya. USD CHF ini yang tadi kita bahas ya, area fresh-nya ada di 240 tadi, area fresh-nya ada di 240. Di sini ada drop base drop teman-teman. Di sini juga sebenarnya ada hidden base atau pro zone kalau di time frame kecil ya. Nah, kita akan lanjut lagi. GBP NZD kondisinya lagi uptrend dan di sini ada rally base drop. Kita perkecil areanya. Nah, di sini ada drop base rally ya, drop base rally. Sambil kita kemana minggu ini bang?
SAU USD ya, nanti kita bahas lagi SAU USD. Kalau teman-teman ini kita nyampe GBP NZD ya, kita tulis dulu nanti biar kita lanjut. Kita akan coba mana ya, notepad ya. Kita akan catat dulu. Oke, kita akan catat di sini aja. Kita nyampe per GBP NZD, GBP NZD. Oke, kita akan lihatkan SAU USD. Nah, SAU USD. SAU USD ini kita bisa bahas di 1D, teman-teman. Kenapa? Karena area freshnya, area originalnya ada di sini, base-nya ada di 1D, teman-teman. Kondisinya sekarang lagi tertahan di drop base rally, ya. Di bawahnya juga ada rally base rally dan ada quick retest ini, ada quick retest. Ya. Fakta dia mantul di sini karena ada rally base rally, fakta dia mantul di sini karena ada drop base rally. Trennya, teman-teman, kalau di D1 ini kondisinya lagi uptrend. Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 dan ini tertahan di dua area ini. Kalau dia jebol ya kemungkinan dia bisa ke bawah sini. Tapi sebelum kalau dia belum jebol kemungkinan dia masih tertahan gitu ya. Berarti bakal turun kah? Nggak tahu ya. Dia bakal turun atau bakal naik kita nggak tahu teman-teman. Kalau secara plan dia lagi uptrend ya. Ini kalau bahas D1 lagi uptrend dan dia tertahan di sini. Beda lagi kalau kita turunkan lagi ke 30. Nah, ini 30 kondisinya berbeda ya. Kalau 30 kondisinya berbeda. Ini anggap aja kita di sini aja biar nggak apa ya, biar nggak tempuk jadi satu. Nah, di SAU USD teman di M30. Kalau di M30 kondisinya lagi downtrend. Ini bagi teman-teman yang suka time frame kecil ya. Di sini ada drop base drop. Nah, ini yang di sini ada drop base drop. Nah, sini ada drop base drop. Ini mau downtrend. Ini kalau yang di time frame kecil ya, kalau di time frame kecil. Kalau kemungkinannya dia apakah naik? Kemungkinannya sih kalau dilihat dari 1D, teman-teman, kalau dilihat dari 1D, SAU USD 1D, trennya sih masih naik ya, trennya masih naik. Tapi kan kita harga nggak ada yang tahu gitu ya. Harga nggak ada yang tahu. Kalau dilihat dari trennya ya, ini lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya di atas EMA 200 dan fakta dia berhenti di sini karena ada drop base rally dan rally base rally ini. Selama ini belum tembus dia mungkin dia bisa balik ya. Kalau belum tembus bisa aja dia gini ya. Tapi kalau ini tembus ya, kalau ini tembus dua ini tembus ya, dia bisa drop lagi. Tapi kan kita nggak tahu harga mau kemana. Yang penting kita punya plan. Secara tren kondisi di M5 downtrend cuman udah kena batas level dia terbang lagi. Kalau di M5 coba kita lihat di M5 kita ke gold aja ya biar apa namanya nggak tumpuk ya. Kalau di M5 kondisinya lagi downtrend ya, lagi downtrend dan areanya tetap sama dengan area di M30. Di sini ada drop base drop. Di sini ada drop base drop ya. Ini bagi teman-teman yang suka time frame yang kecil. Nah, di sini ada base juga, tapi base-nya kurang begitu bagus. Kenapa dia bisa mantul-mantul di sini? Bagi teman-teman yang baru bergabung bisa dibantu untuk follow teman-teman, dan sudah follow terima kasih ya. Terima kasih Mas Harvin Nurrohman ya, ini memberikan gift ya. Mas Harvin Nurrohman terima kasih ya atas gift-giftnya. Bang, kalau memantul kemungkinan bakal bentuk kemungkinan itu gunanya ditandai warna biru buat apa Bang? Maaf baru pemula. Warna biru ini sudah saya kasih keterangan ya. Ini bahwasanya area buy dan ada keterangannya di sini, ada drop base rally dan rally base rally, gambarnya di sini ya. Drop base rally dan rally base rally. Nah, ini salah satu pola dari supply and demand kenapa harga bisa memantul gitu ya. Nah, makanya saya kasih warna biru ya. Bang, kalau naik kemungkinannya sampai mana dulu? Kalau naik kemungkinannya, teman-teman, kemungkinannya di sini ada
rally base drop. Nah, ini di sini ada rally base drop. Ini ada rally base drop. Kemungkinannya dia sampai sini ya. Kalau ini tembus dia bisa naik ke atas lagi ya. Tapi kemungkinannya sampai sini dulu karena sini ada rally base drop ya. Kemungkinannya kalau naik ya mungkin saja dia bisa seperti ini ya. Kalau seandainya dia masih uptrend lagi ya bisa aja tembus ya. Tapi kemungkinan yang pertama dia mantulnya di sini dulu gitu Mas ya. Mas siapa tadi? Terima kasih Mas Imlal atas gift-nya ya. Mas Imlal terima kasih. Bang, Euro USD turun. Di Euro USD ini ada area yang cukup menarik ya. Di Euro USD di 60. Nah, ini yang kita bahas dari kemarin ya. Di 60 di Euro USD, teman-teman, ini kondisinya lagi uptrend ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya di atas EMA 200 dan harga masuk ke 1:1. Nah, ini harga masuk ke 1:1. Nah, fakta dia mantul di sini karena di sini ada rally base rally dan ada EMA 200-nya, makanya dia mantul ya. Itu teman-teman. Di Euro USD ini ya, plan kita ada di sini. Nah, ini udah warp dan udah di 1:1. Sebenarnya DBR sama RBD itu sama aja kayak SND. Ya sama Mas, ya sama. Itu salah satu pola aja dari supply and demand, Mas Imlal ya. Maksudnya Mas Raf yang time frame apa atau pair apa? DBR itu apa Bang? Drop-based rally, Mas Yuzin. Adakah kalau mau lihat bakal ke ATH baru lihat pivotnya aja? Oke. Hanya SAU aja enggak, kita bahas yang lain. Kalau sempat kita bahas yang lain. Kita akan coba lihat lagi. Oke, terima kasih Mas Om. GBP USD Bang. Oke, GBP USD coba kita lihat. GBP USD. GBP USD kalau di H1 lagi ranging ya. Lagi trennya nggak jelas ya. Trennya lagi nggak jelas. Coba kita lihat di 240. Di 240, nah teman-teman, kalau di 240, kenapa dia berhenti di sini? Ya. Kalau teman-teman lihat di sebelah sini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Ini ada rally base rally dan ada EMA 200-nya. Nah, kalau misalkan kita tarik sepatu garis, nah, seperti ini ya. Nah, dia bisa mantul di sini karena di sini ada rally base rally yang searah dengan trennya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Dan di sini ada EMA 200. Nah, ini ya. Tadi yang tanya GBP USD dia 4 dia work. Nah, gitu ya. Selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung. Jangan lupa untuk follow. Pakai EMA berapa aja Bang? EMA 200, EMA 100, EMA 50 dan EMA 20. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Tadi nyampe GBP NZD ya. Nah, tadi nyampe GBP NZD. Nah, tadi nyampe GBP NZD di time frame 60. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Aussie USD ini kondisinya lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Ini ada area yang konservatif. Konservatif dan ini ada area yang cukup agresif ya. Nah, ini ya beberapa area yang cukup menarik untuk di Aussie USD. Kita akan coba lihat lagi.
Bang Saudong lihat market untuk hari Senin trennya kemana? Uptrend tadi kita lihat di D1, nanti kita akan lihat lagi. Bang, gimana menentukan rally base rally, drop base drop itu Bang? Kalau saya lihat ada RBR di atasnya, RBR lagi. Ya, kita pakai rules ya, kita pakai EMA. Makanya kita fokus di area-area EMA yang searah dengan tren. Kalau misalkan lagi ranging ya kita skip ya, kita no trade. Zona buy untuk gold nanti kita akan lihat. SAU USD nanti kita akan lihat. Teman-teman yang bahas SAU. Mas Lai enggak ya, cuman ini adalah bisa dibilang sunai, bisa dibilang apa ya, ya ingin apa ya, memanjangkan aja ya. Baik, bisa ke berapa nanti kita akan bahas di SAU USD lagi, teman-teman. Kita akan coba lanjut lagi ya. Ini untuk AUSI USD ini, teman-teman. Untuk AUSI USD ini. Kita akan lanjutkan ke pair yang lain, Euro AUSI. Nah, ini Euro AUSI kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di bawah sini ada rally base rally, di sini ada rally base rally juga. Kalau teman-teman korting ya bisa ke bawah di sini jadi drop base rally, kalau di sini ada jadi rally base rally ya. Nah, lagi uptrend. Ini banyak area yang cukup menarik sih untuk hari ini. GBP USD ini udah kita bahas tadi di 240 areanya. USD CAD ini di 240 juga kalau nggak salah. Coba lihat. Ini yang weeknya kurang begitu bagus tadi ya. BTC USD ini kondisinya lagi ranging sebenarnya, cuman dia tertahan di drop base rally. Ini yang suka BTC USD ya. BTC USD. Nah, ini tertahan di drop base rally. Nah, jika drop base rally ini ketembus ya dia bisa aja dia tambah turun. Tapi sebelum dia ketembus, dia bisa memantul lagi ya. Ini tapi area ini udah ketembus cukup dalam sebenarnya ya, udah 60%-an. Dan dia mantul lagi dan ini sekarang dia juga masuk lagi dan memantul ya. Selama area ini belum ketembus ya dia akan memantul terus gitu ya. Kita akan coba lihat lagi. Siapa tahu ada komentar. Teman-teman yang baru bergabung bisa follow ya. BTC USD udah kita lihatkan. Kalau teman-teman belum saya baca bisa komentar lagi ya. Outcut gimana Bang? Kita nyampe BTC USD kita catat dulu nanti biar nggak double analisa. BTC USD kita catat dulu. Outcut ya, outcut. Oke. AUSI CAD kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 ya. Strong downtrend, bahkan di sini ada drop base drop ya, ada drop base drop. Cuman agak jauh sih. Agresif juga areanya. Jadi wait and see. Kita coba lihat komentar ya, lihat komentar. Oke, lihat komentar. Mas Zia, Euro USD, Euro USD udah kita bahas tadi ya, Euro USD udah ke sini ya, dia udah masuk di rally base rally dan nunggu ke 1/1 sampai 1/3 ya. Udah masuk. Kita lihat Senin ya, kita lihat Senin. Areanya udah masuk ya, udah masuk ke dalam area. Kita akan lihat lagi BTC tadi kita udah, nanti kita akan lihatkan lagi. Mas Leo, kita kembalikan ke tekniknya teman-teman ya. Kalau saya sih nggak ada area, nggak ada entry. Tapi kalau BTC USD sekarang sampai di drop base rally, artinya di area itu bisa tertahan.
Buat gap gak EU ntar pas open market? Ya biasanya sih ada gap ya, tapi nggak tahu ya besok ada gap apakah enggak ya. Biasanya sih ada gap ya, biasanya ada gap. Oke, Marsugri, terima kasih Kak Marsugri, Mas Imlal, terima kasih Mas Harifin Rohman, Umi, ya terima kasih ya atas gift-giftnya. Kak Neng Liang, terima kasih ya. BTC USD, oke BTC USD. Nah, BTC USD ini tertahan di drop base rally. Nah, tertahan di drop base rally. Dia akan tertahan kalau drop base ini belum ketembus ya. Ini beberapa kali dia masuk tapi area ini udah nggak fresh sebenarnya. Udah nggak fresh. Dan fakta dia mantul karena di sini tertahan oleh drop base rally. Gitu ya. Oke. Teman setia, terima kasih atas gift-nya, atas kopinya. Ya tutup Mas Arjun, tutup ya. Mas Arjun tutup marketnya. Cuman kita kan bisa bahas ya meskipun tutup ya, karena plan untuk besok. Apakah akan jebol? Nggak tahu ya, nggak tahu dia bakalan tembus apa enggak. Kita nggak tahu harga market mau kemana. Yang penting kita punya plan ya. Di sini ada drop base rally, memungkinkan dia memantul. Tapi kalau misalkan jebol ya berarti dia bisa turun ke bawah lagi gitu ya. Oke, selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung, bisa bantu untuk follow-follow ya. Kita akan lanjut, tadi nyampe BTC USD ya, kita akan lanjutkan lagi di USD JPY. Ini kondisinya lagi downtrend, cuman kita nggak ada area yang cukup oke di sini ya, dan di market nggak ada area yang cukup oke, artinya nggak ada supply and demand. Kita akan lanjutkan lagi. NZD JPY kondisinya lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, dan di sini ada area yang cukup menarik ya. Di sini ada area drop base drop yang konservatif ya, konservatif karena cukup dekat dengan EMA 200 ya. Dan di sini area yang cukup agresif. Nah, agresif gitu ya. Sekali lagi teman-teman, kita disclaimer bahwasanya apa yang kita sampaikan itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun ya. Ini hanya sebuah plan saya pribadi, teman-teman ya, plan saya pribadi atau sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. SAU USD nanti kita akan lihatkan, SAU USD ya, kita akan selang-seling. Euro USD nanti kita akan lihatkan, Euro USD tadi kita sudah spill, teman-teman, nanti kita spill lagi ya. Outcut bisa turun atau naik. Outcut tadi kita sudah spill, nanti kita spill lagi. Kalau time frame ya, kalau time frame itu bisa disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing, nggak ada salah, nggak ada benar ya teman-teman. Kalau suka yang cepat masuk ya di time frame yang lebih kecil, tapi kalau lebih santai di agak besar H1 ke atas ya, tergantung kenyamanan masing-masing ya. Kalau saya suka di H1. Selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk follow dan tap-tap layar ya. Benar ya, bisa di H4 ya. Oke, NZD JPY itu ya kita akan spill di pair-pair yang lain. GBP JPY ini kondisinya lagi downtrend ya. Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, tapi nggak ada area yang cukup menarik. GBP CHF ini kondisinya lagi downtrend, di sini ada drop base drop ya, cuman masih terlalu agresif ya, dan ya masih wait and see aja. Kita akan lanjut. GBP CAD ini kondisinya lagi trennya mau downtrend, cuman masih belum jelas trennya.
GBP Aussie ini kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, dan di sini ada rally base rally, di sini ada rally base rally juga boleh. Kalau di courting ke area sini jadi drop base rally ya. Jadi tergantung shoot pakai angle yang mana. Mas komentarmen bisa, misalkan di sini kita sepil ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini kita lihat TR-nya. Oke. Gak ada ngomong? Hah? Gak ada ngomong? Wes wingi. Oke, Oke, terima kasih Mas komentar ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi teman-teman. Euro NZD ya, Euro NZD ini kondisi lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada rally base rally dan ada drop base rally ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya kondisinya seperti ini, lagi uptrend, dan di sini ada dua area yang cukup menarik. Nah, di sini konservatif ya, di sini konservatif. Nah, konservatif dan di atas agresif. Nah, dua arah yang cukup menarik ya. SAU ya, nanti SAU kita akan lihatkan lagi. Terima sama-sama Mas komentar. BTC nanti kita akan coba lihatkan lagi, teman-teman. Kita akan lanjutkan lagi. Euro NZD sudah. Euro JPY kondisinya sekarang lagi ranging ya, lagi nggak jelas trennya. Euro GBP kondisinya sekarang lagi uptrend, cuman kita nggak ada area yang menarik ya, nggak ada supply and demand yang cukup menarik. XRP, kita sampai mana sekarang? Euro GBP ya, Euro GBP. XRP bang, XRP. Nah, kita akan lihat kondisinya lagi ranging sih ya, lagi ranging. Lagi ranging, kalau di XRP ini kondisinya lagi ranging, dan fakta dia berhenti di sini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada drop base rally. Nah, ini ya ada drop base rally. Kalau ini ketembus dia bisa drop, semakin drop ya. Untuk Mas siapa tadi? Mas saya lupa tadi ya. BTC nanti akan kita lihatkan lagi. Mas Arata cek bio. BTC USD ya, BTC USD kita akan bahas ulang ya. BTC USD. Nah, BTC USD kondisinya tertahan di drop base rally ya. Jika drop base rally ini belum tembus, maka dia akan tertahan, tapi kalau tembus ya dia bisa lebih jebol lagi. Mas Gede ya, beliau mentor saya. Kalau buat saya, untuk Mas ya, kalau menurut saya BTC USD rules-nya bukan rules buy ya, trennya lagi ranging. Jadi saya hanya menjelaskan di sini ada drop base rally gitu aja ya. Rules-nya nggak masuk kalau saya di BTC USD, lagi ranging. SAU USD bang, SAU USD, SAU USD. Nah, SAU USD ini kondisinya di D1. Nah, kondisinya di D1 ya, dia tertahan di drop base rally. Nah, ini ya, tertahan, bisa kecilkan aja ya, biar nggak bingung. Nah, ini kondisinya tertahan di drop base rally. Ada dua penahan. Kalau dua penahan ini belum jebol, dia bisa pullback ke atas. Tapi kalau jebol, dia bisa drop ke bawah ke drop base rally selanjutnya. Selamat bergabung teman-teman, dan yang baru bergabung jangan lupa untuk follow. BTC bang, baru ke BTC tertahan ya. BTC USD tadi tertahan di
drop base rally. Nah, kondisinya sebenarnya lagi ranging, cuman untuk sekarang dia tertahan di drop base rally ya, dia tertahan di drop base rally. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Tadi nyampe di Euro GBP ya, Euro GBP ya, biar teman-teman yang udah lama bergabung nggak bosen ya kalau kita bahas di pair-pair itu aja. Sekarang di Euro CHF ini kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, cuman nggak ada area yang cukup menarik. CHF JPY kondisinya trennya lagi nggak jelas, tapi kenapa dia bisa berhenti di sini? Kalau teman-teman cek di sini ada drop base rally. Nah ini ya, ada drop base rally. Kenapa dia bisa berhenti dan mantul ya? Tapi ini bukan rules kita karena trennya masih belum jelas. Kita akan lanjut. CAD CHF kondisinya lagi downtrend dan kenapa dia bisa mantul di sini? Karena di sini ada drop base drop ya. Kondisinya sekarang nggak ada area yang cukup menarik lagi. CAD JPY kondisinya lagi trennya nggak jelas. Info gold besok ya. Nah, habis ini kita akan cekkan sebelum kita nanti tutup ya, akhiri sesi. Aussie NZD kondisinya lagi downtrend tapi nggak ada area yang cukup menarik ya. Nanti kita akan bahas lagi di SAU USD ya, kita akan selalu bahas SAU USD karena banyak yang request ya. Nanti kita akan kupas tuntas di SAU USD sebelum kita tutup. Aussie CAD kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Ada beberapa yang cukup menarik. Di sini ada drop base drop, yang di sini area agresif, yang lebih atas, yang konservatif juga ada drop base drop. Cuman ini masih wait and see semua karena harga masih jauh, ya. Yes, Mas Arif Fai. Yes. Aussie CAD. Nah, Aussie CAD ini kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Di sini ada drop base drop ya, tapi ini masih wait and see ya. Mas Setia, nanti kita akan cek ya, nanti kita akan bahas untuk SAU USD. BTC nanti kita akan bahas juga. Ternyata banyak yang SAU USD dan BTC. Oke, nanti SAU nanti kita akan bahas. Teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk follow ya. NZD USD lagi kondisinya nggak jelas trennya. Ini di Euro USD yang teman-teman tadi request ya, Euro USD ini udah masuk dan mau ke 1/1 ya, mau 1 ke 1. Nah, alasan dia mantul di sini karena di sini ada rally base rally dan ada EMA 200 di dalamnya ya, searah dengan trennya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Oke, nanti kita akan bahas BTC USD dan SAU USD juga ya, teman-teman. Terima kasih yang udah follow-follow ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini kembali ke SAU USD ya. SAU USD, teman-teman, kondisinya sekarang lagi uptrend ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, tapi ini di time frame D1 karena area originalnya ada di D1, teman-teman. Dan fakta dia bisa berhenti di sini karena di sini ada drop base rally. Kalau teman lihat di sini ada drop base rally dan di bawahnya lagi ada rally base rally. Bisa dikatakan ini level on level juga, teman-teman. Jika dua area ini belum tertembus ya, bisa aja dia mantul seperti ini ya. Jika dua area ini belum tertembus, tapi kalau nanti ternyata dia koreksi lebih tajam lagi ya, bisa aja dia kalau ketembus ya bisa ke drop base rally yang sini ya. Jadi seperti itu ya. Untuk pastinya kita nggak tahu ya, harga nggak tahu dia mau kemana, tapi yang penting kita punya plan. Apakah ada gap di pemburukan market? Ya biasanya Senin sih ada, tapi kita nggak tahu pasti ya, kita nggak tahu pasti. Biasanya sih Senin ada gap. Itu tarik Fibonacci-nya ya tinggal tarik ya, kalau Fibonacci tinggal tarik ya, tinggal tarik aja ya, tinggal tarik untuk RR-nya ini ya, untuk RR-nya. Nah, untuk RR-nya risk and reward ya.
Mas Insomnia bisa ya, boleh boleh ya, boleh 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 di area biru-biru ini boleh ya. Oke, kita akan lanjut BTC USD. Tadi ada yang request BTC USD. Nah, BTC USD di 60 ya, di 60. Nah, kondisinya BTC USD di 60 ini tertahan di area drop base rally. Nah, jika area ini belum tertembus, maka dia ada kemungkinan mantul ya. Ada kemungkinan mantul. Nah, seperti itu ya. Tapi jika area ini ketembus ya dia bisa aja ya, misalkan ketembus seperti ini bisa aja dia jebol ke bawah lagi ya. Karena dia udah masuk cukup dalam ya, cukup dalam, kisaran 60%. Artinya area ini udah pernah dites, udah pernah dirusak dan masuk 60%, artinya udah probabilitasnya udah mulai menurun ya, meskipun ada kemungkinan dia bisa mantul lagi. Yang penting kalau area ini masih mantul ya dia bisa mantul. Tapi kalau ini jebol dia bisa lebih drop lagi gitu ya. Oke. Boleh Mas Malika, boleh ya. Atau kalau di SAU USD tadi di 1D. Nah, di 1D ini, tapi ini kan area agresif teman. Ini area agresif ya, area agresif. Kalau misalkan teman-teman suka yang time frame kecil ya di M30 misalkan. Di M30 ya beda rules ya, beda rules. Maksudnya kalau di M30 lagi downtrend ya, lagi downtrend, di sini ada drop base drop ya. Bisa aja dia seperti ini. Ini kalau pendek-pendek ya, bisa aja seperti ini ya. Tergantung kita di time frame berapa. Cuman kalau kita lihat haluannya secara besar kan tadi di 1D ya, di 1D. Nah, tadi dia tertahan di sini ya, tertahan di rally base drop. Sini aja ya. Nah, tertahan di sini. Tertahan di drop base rally. Ya, tertahan di situ. Ya, dia satu kurang begitu menarik ya sayangnya ya, Mas Malika ya. Makanya kita akan bahas di 240 sama di D1. SND ya Pak ya, SND supply and demand ya, supply and demand. Gimana kalau di M15 ya, coba kita fasilitasi teman-teman yang di time frame kecil ya. Nah, di M15 ini kondisinya sekarang lagi downtrend ya. Di sini ada drop base drop. Nah, itu ya. Yang area cukup menarik di sini ya, tapi area originalnya ya di 30 sebenarnya, base originalnya. Nah, di M30. Nah, di sini ya untuk time frame kecil. Besok perkiraan bakal kemana sampai malam nggak tahu, nggak tahu sampai kemana. Yang penting teman-teman, saya punya plan kayak gitu aja ya. Nggak tahu market bakalan nyampe mana itu saya nggak tahu ya, karena nggak tahu harga saya mau kemana. Yang penting kita punya plan di sini ya. Kalau dia mantul berarti area ini masih dihormati. Kalau tembus ya berarti dia akan ke drop base yang berikutnya gitu ya. Karena kita emang benar-benar nggak tahu ya harga mau kemana. Cuman biasanya di pola-pola seperti ini bisa memantul. Yang searah dengan trennya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Ini di D1 ya, di D1. Cari SND valid di TF berapa? TF berapapun ya, TF berapapun valid ya, tergantung kenyamanan teman-teman. Ya kemarin sempat turun ya, sempat turun. Ya, setelah itu naik turun lagi ya Mas Malika.
Mas Sugali, mantap Pak Jaya selalu. Terima kasih, terima kasih. Eh, Selamat yang baru bergabung dan teman-teman terima kasih yang udah follow dan yang baru bergabung bisa bantu untuk follow-follow dan tap-tap layarnya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, teman-teman. Kalau enggak, ya mungkin setelah ini kita akan akhiri sesi, ya. Akan kita lanjutkan besok. Ini NZD-CHF kita akan muter lagi ya. NZD-CHF kondisinya lagi downtrend dan ada beberapa area yang cukup menarik, teman-teman. Ini adalah beberapa area yang cukup menarik ya di NZD-CHF. Mas Jadi bisa jadi karena lagi uptrend. Kalau di D1 trennya Bang live bisa tiap hari, insya Allah ya kalau misalkan kita nggak sibuk. Agresif, kalau agresif itu semakin jauh dari EMA 200 maka semakin agresif, semakin dekat dengan EMA 200 maka semakin konservatif gitu ya. Pakai EMA berapa aja, EMA 200, EMA 100, EMA 50, dan EMA 20, dan fungsinya hanya untuk melihat tren. Ya, kita akan jadi seller atau buyer. Time frame berapapun bebas ya, yang teman-teman sukai, ya teman-teman nyaman ya, nggak ada aturan ya. GC1, GBP JPY, GBP JPY. GBP JPY kondisinya lagi downtrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik mas untuk di H1, nggak tahu di 240. Di 240 juga nggak ada area yang cukup menarik, coba di 30 nggak ada area yang cukup menarik juga ya. Ya nggak ada yang cukup menarik mas buat saya di GBP JPY. Mas Rido. IDR USD. Nah ini ya harganya teman-teman, USDDR. Nah kita akan coba lihat apakah belum ada komentar yang belum terjawab. Kita kembalikan ke SAU USD lagi, ya ke SAU USD lagi. Biasa siang jam berapa? Sekitaran di atas duhur ya, di atas duhur, kisaran di atas duhur. Sama malam biasanya. Insya Allah ya kalau misalkan sempat US oil mas, gimana US oil? Oke, kita akan lihat US oil. Nah, US oil ini udah kita bahas. Nah, ini teman-teman ya, ternyata dia break. Nah, tadi kan kita bahas bahwasanya dia mantul di sini karena ada rally base drop dan ada EMA 200-nya. Dan tadi di sini ada drop base rally dan ternyata drop base rally ini ketembus ya. Artinya berarti dia bisa turun lagi ya. Kita akan coba lihat di time frame yang lebih besar berarti ya. Coba di 1 minggu. Apakah ada penghalang di sini? Apakah ada base? Trennya sih sebenarnya, ntar kita akan lihat kan. Nah, di sini ada, nah, dia berhenti di situ karena di sini ada drop base rally. Nah, drop base rally. Kalau ini ketembus ya dia bisa turun lagi ya, mungkin ke sini dia ke rally base rally. Ke rally base rally. Nah, coba kita lihat di time frame kecil di 60. Kalau di 60, nah kalau di 60 kondisinya lagi downtrend, teman-teman. Kondisinya lagi downtrend dan di sini ada drop base drop. Nah, sini ada drop base drop. Ini kalau di 60 ya.
ada drop base drop. Oke. Nah, fakta dia matul di sini karena tadi ya teman-teman ya, di sini ada rally base drop, drop base rally ya. Nah, di sini. Yang tadi tanya US oil. GBP CAD kondisinya lagi sideways, Teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk follow ya, follow. Jangan lupa tap layarnya teman-teman biar terrekomendasi dengan bagus ya. SAU USD besok gimana? SAU USD besok seperti ini ya. Dia masih tertahan di drop base rally ya, di dua drop base rally sama rally base rally. Selama biru ini belum tertembus ya, kemungkinan dia bisa mantul. Tapi kalau ketembus besok dia bisa drop lagi. Oke, terima kasih teman-teman yang udah follow ya. Terima kasih yang udah follow. Ya, insya Allah besok kalau misalkan kita sempat dan doakan sehat, kita akan live ya. Oke, selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung ya. Kita sudah memasuki akhir sesi ini ya. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bilang manfaat agar bisa besok kita live lagi ya. Tes. DBR sama RBD adalah ini salah satu pola dari supply and demand ya, seperti ini ya. DBR adalah drop base rally area buy ya, atau rally base rally juga area buy ya, yang memungkinkan harga itu memantul ya, gitu Mas ya. Insya Allah Mas Akmal, insya Allah ya, manfaat menambah ilmu. Terima kasih Mas Gi ya. GBP JPY tadi udah kita sepil, coba kita sepil lagi di time frame 60 ya. Kondisinya lagi downtrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik untuk di GBP JPY. Manfaat, terima kasih ya, terima kasih Mas Brako. Manfaat, terima kasih ya. Selamat yang baru bergabung teman-teman, jangan lupa follow dan tap layarnya biar saya tambah semangat, karena kalau banyak yang bereaksi saya tambah semangat ya, seakan-akan nggak sendirian ya. BTC mampu melanjutkan penurunan. BTC USD santai yo. BTC USD, nah ini ya, BTC USD kan tadi saya bilang bahwasanya selama DBR ini masih kuat, masih dihormati, maka dia akan memantul ya. Tapi jika ini nanti dijebol, dia kemungkinan akan drop ya. Dan faktanya dia mantul di sini karena ada drop base rally yang kita bahas tadi ya. Kemungkinan ya dia bisa naik lagi ya, kemungkinan dia bisa naik seperti ini ya. Bisa jadi ya dia jebol, bisa jadi ya dia seperti ini ya, bisa jadi ya. Tapi area yang perlu diperhatikan adalah area biru ini sama merah ini ya. Kalau ini jebol dia bisa drop lagi. Gitu ya Mas Gi ya. Jadi seperti itu. Mas Kaistara saya nggak tahu. SND valid. Ya perlu latihan Mas, perlu latihan. Siap Om, makasih sama-sama. Besok di sana jam 5 Mas Akmal. Mas Sam ya, karena rulesnya saya nggak masuk ya, tapi saya akan memberikan supply and demand
mungkin bisa menjadi rambu-rambu gitu ya. Berarti belum saatnya tepat, betul ya, betul. Metode apa ini? Supply and demand ya, supply and demand. Mas Andri Siahan, terima kasih atas gift-nya Mas ya. Terima kasih teman-teman yang kasih gift ya. Terima kasih atas support-nya. Oke, kira-kira pair apa lagi teman-teman yang perlu kita bahas? Malam Bang, malam juga. Oh, nggak tahu saya Mas Timur. Ya. Salam kenal semua teman-teman, salam kenal semua ya, salam kenal semua. Kita lanjut muter. Nah, USD JPY ini kondisinya lagi nggak jelas. MJD JPY ini kondisinya lagi downtrend, ada beberapa area yang cukup menarik. Bang, 30 dong. Ini pair apa Mas Hardi ya? Pair apa? BTC tadi sudah. Coba BTC USD ya, coba 30 tadi ya, yang paper kecil ya. Kalau di 30 teman-teman, ini sama aja ya, sama yang H1 tadi ya, mirip-mirip ya. Pair apa? Areanya mirip-mirip. Kecuali di 15 coba kita lihat di 15. Kalau di 15 kalau kita hilangkan seperti ini ya. Kenapa dia berhenti di sini? Karena di sini ada ini ya, karena di sini ada drop base rally. Karena ada drop base rally. Nah, di sini ya. Dia mantul di sini karena ada drop base rally. Ini kalau kita perkecil ya, tapi kalau misalkan kita perbesar ya kayak tadi ya di 60. Mas Hardi ya kemungkinan Mas, kemungkinan dia bisa naik, tapi kita kan nggak tahu harga mau kemana ya. Yang penting kalau area ini tembus ya dia bisa turun, kalau enggak dia bisa kemungkinan dia bisa naik ke atas ke area merah ini ya. Harga nggak ada yang tahu. Gold nanti kita akan spill lagi goldnya. Kita tutup mungkin di gold ya, di SAU USD ya, karena kita udah 1 jam, udah 1 jaman, jadi kita akan mungkin lanjut besok teman-teman, dan penurunan yang melihat juga mulai menurun. Apakah nggak tahu bosen atau gimana ya? Atau mungkin kita kan udah 1 jam ya, mungkin bisa kita lanjut besok ya. SAU USD kesimpulannya adalah trennya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 dan dia tertahan di drop base rally ini. Nah, jika drop base rally ini belum tertembus, kemungkinan dia akan pullback ke atas melanjutkan trennya, tapi kalau dia tembus kemungkinan dia akan drop lagi ke bawah. Mas Sugali, cek link bio. XRP, coba kita lihat ya. Yang tadi udah kita bahas ini di 240 mungkin ya. Mas. Yuk. Hah? Arpin paling. Yuk, kemarin. Apa 3 60. Nah, ini ya. Di XRP, Mas siapa tadi yang tanya XRP ya? Di XRP ini sebenarnya trennya lagi nggak jelas ya, trennya lagi nggak jelas, dan fakta dia mantul di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ada drop base rally ya, dia mantul di sini karena ada drop base rally, dan yang perlu diperhatikan lagi di sini ada nah, di sini ada drop base drop. Nah, di sini ada drop base drop. Nah, dia bisa mantul di sini karena di sini ada drop base drop ya, kemungkinan dia akan seperti ini sih ya. Makasih Bang ilmunya malam ini. Terima kasih sama-sama Mas Akmal, sama-sama, dan selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung.
Jangan lupa teman-teman follow-follow yang baru bergabung ya, jangan lupa follow-follow. Makasih Om infonya, sama-sama Mas Maza, sama-sama. Terima kasih kembali dan terima kasih teman-teman semua yang udah bergabung, yang udah follow, yang udah berinteraksi. Oke teman-teman, ini udah 1 jam lebih ya, jam 10 kita akan berarti SRP nggak tahu Mas ya, nggak tahu. Yang penting kita punya plan ini ya, yang penting kita punya plan ini. Sekarang kan dia naik lagi karena trennya lagi nggak jelas ya, trennya lagi nggak jelas. Besok live jam berapa? Kemungkinan siang ya, kemungkinan siang, insya Allah ya, kalau nggak ada halangan ya, sama malam insya Allah. Oke teman-teman, terima kasih yang udah bergabung, teman-teman. Terima kasih yang udah berinteraksi. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Jangan lupa yang teman-teman belum follow bisa follow dan semoga kita besok bisa berjumpa lagi ya. Tunggu insya Allah siang kita akan live lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.